Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini kita masih beribadah bersama-sama walaupun secara online, tapi kita yakin dan percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Dengan penuh Tuhan ucapan syukur kami Tuhan, kami mau membawa pujian penyembahan kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu ya Allah. Untuk kami oh Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir Tuhan di atas pujian penyembahan kami ya Tuhan. Urapi Tuhan setiap umat-Mu. Oh urapi Tuhan dengan urapan yang selalu baru Tuhan. Umat-Mu Tuhan yang sampai hari ini Tuhan masih beribadah Tuhan bersama-sama dengan kami semua. Juga hamba
hujan tak pernah bunga kepadamu.
jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara, kita akan menyiapkan hati, menyiapkan pikiran kita untuk masuk dalam firman Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan, mempersiapkan hati kita.
terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di dalam ibadah online bersama dengan GBI Godzone yang beribadah waktu tahun yang lalu di Hotel Grand Suri, BSD City, Tangerang Selatan. Saudara, kita telah memasuki tanggal 2 Mei 2021 hari ini, saudara, di mana kita masih ibadah online, belum offline lagi. Dan biarlah menurut kehendak Tuhan nanti kapan Tuhan akan jadikan supaya kita bisa online kembali, offline kembali ya. Tapi saudara, puji nama Tuhan, kita percaya semuanya Injil Kerajaan Allah ini tersebar sampai kepada pelosok dunia, kemana-mana, karena ada YouTube dan yang lain-lain dalam medsos ini, sehingga bisa menyebar dengan cepat dan dengan spektakuler, tidak pernah disangka-sangka, sehingga kita akan mengetahui pasti sebentar lagi Tuhan Yesus datang kali kedua. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Injil Kerajaan Allah bahwa Dia akan datang kembali kalau Injil ini tersebar sampai kepada seluruh penjuru dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Saudara, kita berdoa dulu sementara kita mempersiapkan hati kita untuk kita dapat menerima firman Tuhan, menundukkan kepala. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Kami ada sujud di bawah kaki-Mu saat ini. Ini yang dapat hamba-Mu lakukan Tuhan, untuk dapat mendengarkan suara-Mu Tuhan, supaya iman kami teguh dan iman kami kuat, memegang janji-janji-Mu senantiasa di dalam hidup kami, sampai janji-Mu terjadi benar-benar di dalam hidup kami. Semua akan kami pegang, bahkan sampai kami mencapai garis akhir, bertemu muka dengan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu, urapi jemaat yang mendengarkan, dan biarlah kami dapat mengerti apa keinginan Engkau, apa instruksi Engkau, Engkau berbicara apa kepada kami, dan kami akan mengikutinya, melakukannya dengan kekuatan, dorongan daripada Roh Kudus yang membantu kami, dan langkah hidup kami semuanya sesuai dengan kehendak Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami diurapi, jemaat Tuhan yang mendengar diurapi, semua diurapi sampai kepada alat-alat untuk perekam ini, dan semua yang akan disebarkan di YouTube dan yang lain diberkati untuk menyebarkan Injil ini sampai kepada sepelosok dunia dan menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, baik, saudara dengarkan satu lagu ya, dimana saya bisa rekaman dengan Pak Billy Sulaiman. Ini lagunya yang menginspirasi saya untuk saya membawakan firman hari ini. Seri ke-25 dari Kerajaan Allah ini saya beri judul Iman yang Teguh atau Iman yang Kuat. Tapi saya lebih condong memberikan kepada saudara iman yang teguh betul-betul, supaya kita mempunyai iman yang teguh di dalam menghadapi pandemi ini. Amin. Di dalam menghadapi krisis ekonomi ini, di dalam menghadapi semua tekanan hari-hari ini yang masih belum berakhir, tetapi biarlah kita mempunyai iman yang teguh di dalam Dia. Kita dengarkan satu lagu di mana
Saudara, kalau kita mempunyai iman yang teguh, maka langkah hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan. Maka langkah hidup kita sama dengan apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita. Maka apa yang telah Tuhan firmankan kepada kita, itu akan terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan. Saudara, mari kita lihat Lukas 18. Ayat 8 saja saya bacakan untuk saudara. Saudara boleh membaca nanti Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Bagaimana tentang perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Lukas 18 ayat 8 itu berkata, Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi perikop ini bercerita tentang seperti begini. Ada seorang perempuan yang miskin, tapi janda yang miskin, tetapi dia mempunyai perkara. Dia seharusnya bisa menang, ya. Tetapi karena dia takut, dia dikalahkan karena dia tidak mempunyai uang sogokan atau uang suap atau koneksi atau kenalan, maka dia meminta terus dengan tidak jemu-jemunya kepada hakimnya, tolong aku, tolong perkaraku, tolong perkaraku, tolong perkaraku. Si hakim ini tadinya nggak mau tolong, tadinya dia mau kalahkan ini janda, tetapi hakim ini berkata, karena dia terus menerus nanti dia menyusahkan aku, kata hakim ini, dia ketakutan. Lebih baik aku bela perkaranya dia. Tuhan Yesus memberi perumpamaan ini. Kita boleh berdoa, terus minta kepada Tuhan, terus minta kepada Tuhan. Tetapi Tuhan akan melihat hati saudara dan saya pada waktu kita meminta kepada Tuhan itu. Sampai hati kita yang terdalam dia akan selidiki. Apakah ada iman di dalammu? Percaya atau tidak? Mungkin di mulut engkau berkata, Tuhan tolong, Tuhan minta. Tetapi di dalam hatimu, engkau menyaksikan kuasa Allah bekerja di dalam hidup kita. Ini yang paling berbahaya untuk saudara dan saya. Makanya hari ini saya ingin supaya saudara dan saya menyelidiki hati kita yang terdalam. Apakah betul pada waktu kita berseru kepada Tuhan meminta tolong, apakah kita mempunyai iman untuk kita percaya kepada Dia, untuk kita memegang janji-janji Dia, untuk kita teguh di dalam kepercayaan kita kepada Dia, bahwa kuasa Dia pasti terjadi di dalam hidup kita. Hanya itu saudara, tipis sekali, banyak sekali masalah seperti ini yang terjadi di dalam hidup saya dan di hidup saudara. Karena saya berpengalaman seperti ini, saya ingin membagikan. Jadi sebenarnya kata Tuhan Yesus, engkau mempunyai iman, engkau tidak usah berseru, tidak usah engkau berteriak. Aku mengetahui seluruh masalahmu dari A sampai Z, dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang lama sampai yang baru, semua aku mengetahuinya. Hanya pada prinsipnya, apakah engkau percaya tidak dengan kuasaku? Walaupun engkau mempunyai masalah berat atau masalah ringan, percaya atau tidak percaya, betul-betul teguh mempunyai iman akan kuasa Tuhan atau tidak. Jadi yang paling penting adalah bahwa kita mempunyai iman yang teguh. Apa sih iman yang teguh itu? Bagaimana sih supaya kita bisa mendapatkan iman yang teguh? Saudara, coba kita lihat Kejadian 17 ayat 2 sampai dengan 4. Saya bacakan saja ayat yang keempat. Bagaimana waktu itu Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan dijadikan bapa banyak bangsa. Tuhan berkata kepada Abraham di Kejadian 17 ayat 4, dari pihakku, kata Tuhan, dari pihak Allah, perjanjianku, kata Allah,
perjanjian Allah dengan engkau Abraham, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Biasanya surat perjanjian kerja dilakukan, ini saya membaca devotion dari renungan harian. Biasanya surat perjanjian kerja dilakukan oleh kedua belah pihak. Tetapi saudara, Allah itu Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak ada duanya, Allah yang begitu mengasihi saudara dan saya, Allah yang benar-benar mau memberikan yang terbaik kepada saudara dan saya, sehingga perjanjiannya pun hanya satu pihak. Aku berjanji kepadamu, aku akan menjadikan engkau bapa segala bangsa. Engkau akan menjadi bapa segala bangsa. Keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Banyak sekali. Hanya biasanya perjanjian itu dua belah pihak. Kalau aku berjanji kepada engkau, aku akan menjadikan engkau bapa segala bangsa, maka aku meminta kepadamu supaya engkau begini. No, Tuhan tidak. Allah tidak. Makanya iman itu gampang. Percaya saja kepada kuasa Allah. Percaya saja bahwa firman itu akan terjadi di dalam hidup kita. Percaya saja. Makanya Tuhan berkata, percaya saja. Saya belajar. Saya menangis. Saya mencari Tuhan. Saya bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan. Apa sih Tuhan? Berbicara Tuhan kepadaku. Tuhan berbicara banyak kepada saya. Aku hanya berjanji, engkau hanya pegang saja janjiku. Percaya saja. Karena ini bersifat sepihak yang dimaksud ialah bahwa pihak Allah sendirilah yang berinisiatif membuat isi surat perjanjiannya. Tanpa melibatkan saudara dan saya, tanpa melibatkan Abraham. Namun demikian, pihak keduanya memiliki kewajiban. Abraham dan keturunannya hanya perlu memegang perjanjian tersebut bersama keturunannya dari masa ke masa. Tuhan, ku pegang janjimu di dalam lubuk hatiku yang terdalam. Ada lagunya. Tuhan, aku memegang janjimu. Amin. Gampang saudara. Iman itu gampang. Jangan menyangkal kuasa Tuhan. Jangan meragukan Tuhan tidak bisa berbuat. Shalom. Apapun maksud dan tujuan utama dari surat perjanjian tersebut, yaitu agar Allah dapat menjadi Allah Abraham dan Allah keturunannya untuk selama-lamanya. Jadi Allah sebagai inisiatornya, dia mempunyai inisiatif untuk membuat perjanjian itu. Sampai kepada perjanjian baru sekarang, Allah mempunyai inisiatif itu. Asal engkau percaya saja bahwa Yesus adalah juru selamat dan menebus dosamu dan menanggung semua sakit penyakitmu dengan biru-birunya di atas kayu salib. Beres. Asal engkau benar-benar percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Saudara, dikatakan di sini, jika anak manusia datang, A-nya huruf besar, anak manusia. M-nya huruf besar, anak manusia. Berarti anak manusia di sini adalah Tuhan Yesus datang ke bumi ini. Dan yang penting, Dia membawa kerajaan Allah. Makanya Dia selalu berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sedang Ia bawa ke bumi ini. Tetapi kerajaan Allah, supaya kita bisa menikmatinya yang dibawa oleh Tuhan, dan kita percaya bahwa Dia membawa kerajaan Allah kembali ke muka bumi ini, membawa Taman Eden kembali. Taman Eden adalah di mana taman suasana dunia, suasana keadaan di mana Adam belum jatuh ke dalam dosa, dibawa kembali oleh Tuhan Yesus ke dalam bumi ini, dan kita harus percaya sehingga kita bisa menikmatinya. Saudara dan saya,
Amin. Dibawa kembali. Injil Kerajaan Allah mengajarkan kepada kita, menghubungkan kembali kita dengan Bapa kita, dengan Allah kita, dengan pencipta kita. Sehingga pada waktu kita dihubungkan kembali, kita harus bisa mendengar kembali seperti Adam mendengar suara Allah di Taman Eden. Tapi dia tidak ketakutan karena dia belum jatuh ke dalam dosa. Pada waktu dia jatuh ke dalam dosa, ketakutan Adam, ngumpet Adam. Tetapi saudara dan saya sudah jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus sudah menebus di atas kayu salib, sehingga kita sudah tidak lagi berdosa. Dan kalau kita tidak berdosa, maka kita bisa mendengar suara Allah. Kalau saudara dan saya belum bisa mendengar suara Allah, saudara dan saya tidak akan bisa merasakan suasana kerajaan Allah, Taman Eden yang Tuhan Yesus bawa ke muka bumi ini. Sehingga Tuhan Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah aku bawa ini. Sudah dekat kepadamu. Asal engkau percaya saja bahwa kerajaan Allah itu aku bawa kembali ke dalam dunia ini. Engkau bisa menikmatinya. Dahsyat. Dan perjanjian ini hanya satu pihak. Aku membawa kembali. Engkau percaya saja. Tidak usah melakukan apapun. Asal percaya saja. Bagaimana Abraham bisa umur 100 tahun mempunyai iman yang teguh bahwa dia akan mempunyai keturunan. Walaupun Sarah istri dia sudah tidak bisa mempunyai anak lagi, sudah tidak bisa mengandung lagi, sudah tidak bisa benihnya masih bisa mempunyai anak, tidak bisa, sudah mati, benihnya sudah mati. Tetapi Abraham masih beriman bahwa dia akan mempunyai keturunan. Karena Abraham intim dengan Tuhan, mendengar suara Allah. Sampai pada saat dia mendengar suara Allah, bahwa dia harus mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal kepada Allahnya. Dia yakin sekali bahwa itu bukan suara iblis. Mungkin saudara dan saya kalau disuruh sama Tuhan seperti begitu, korbankan yang tunggal yang engkau punya kepadaku. Ini bukan suara Tuhan, suara iblis. Mungkin, tetapi Abraham tidak. Abraham tahu persis mana suara Allah, mana suara bukan suara Allah. Dia tahu persis, sehingga pada waktu dia tahu persis bisa mendengar suara Allah, dia mempunyai iman yang teguh. Dan iman yang teguh itu membawa dia melaksanakan apa yang Allah titahkan kepada dia. Tetapi mujizat terjadi, saudara. Dan Abraham banyak melihat perbuatan Allah di dalam hidupnya secara mujizat. Bagaimana dia dibawa keluar oleh Allah dari negerinya, dan dia tidak tahu kemana dia harus berjalan. Tetapi dia sangat percaya bahwa Allah yang menyuruh dia akan memberikan jalan-jalan kepada dia. Seperti tadi, langkahku sudah ditetapkan oleh Allahku. Langkah saudara sudah ditetapkan. Saya waktu ada masalah di dalam hidup saya, setiap saya naik tangga, selalu saya berkata, karena kaki saya sudah dioperasi, saya naik tangga, suka saya memakai tongkat, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, tongkat ini adalah Engkau. Engkau membantu aku bersama-sama. Mari Tuhan, naik tangga satu step demi satu step. Sampai akhirnya tangga ke-23, step ke-23 kita jajaki sampai selesai ini. Tuhan bilang berkata, mari anakku, aku akan bantu engkau sampai menyelesaikan garis akhir. Saudara, contoh bangsa Israel, Abraham melihat perbuatan Allah di dalam hidupnya sehingga dia punya iman yang teguh dan dia dapat mendengar suara Allah. Tetapi saudara, bangsa Israel melihat banyak sekali mujizat yang Allah lakukan sejak dari Mesir
dengan tulah ke-1, ke-2, 3, 4, 5, 6, 10 mengenakan tulah itu Allah kepada orang Mesir, kepada Firaun. Tetapi bangsa Israel tidak pernah terkena tulah itu. Mereka melihat mujizat demi mujizat, mujizat demi mujizat. Terakhir anak sulung bangsa Mesir semuanya mati, sampai kepada anak sulung binatang orang Mesir mati semuanya. Dan mereka berkata, cepat engkau pergi keluar dari Mesir, bangsa Israel. Aku takut bahwa kita akan mati semua nantinya. Dan pada waktu mereka mengusir bangsa Israel, terjadi mujizat yang paling hebat. Semua apa yang diminta oleh bangsa Israel diberikan oleh bangsa Mesir. Emas, perak, dan yang lain-lain semua diberikan. Diberikan oleh mereka. Kekayaan mereka berikan semua. Karena mereka takut dengan jiwa mereka akan hilang. Dan mereka akan mati. Dan mereka berikan semua harta benda. Sehingga bangsa Israel menjadi kaya. Menjadi kaya, sangat kaya, dan sangat-sangat kaya. Sehingga dia bisa membuat anak lembu emas. Dengan emas semuanya di padang gurun, saudara bayangkan. Dia tidak menabur, dia tidak menuai, dia tidak menghasilkan apapun juga di padang gurun. Tetapi dia bisa membuat anak lembu emas daripada emas murni. Dari mana? Dari mujizat Allah waktu melakukan. Mereka akan keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan, keluar dari dunia dosa kita. Kita mendapatkan mujizat yang sangat hebat, yang spektakuler daripada Allah kita. Saudara harus ingat itu. Saudara harus ingat itu. Sehingga pada waktu kita ingat, maka kita akan berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetapi saudara, mereka sudah melihat semuanya itu. Melihat bagaimana bangsa Mesir ditutup oleh laut. Pada waktu mereka telah melewati laut yang kering, dia mati semua, Firaun mati. Tetapi bangsa Israel di padang gurun senantiasa mencobai Allahnya. Dia senantiasa menyangkal kuasa Allah. Dia senantiasa bersungut-sungut. Dia senantiasa protes. Dia senantiasa marah kepada Allahnya. Sampai dia meminta daging kepada Allahnya. Dan pada waktu mereka meminta daging, sampai Tuhan itu berkata kepada Musa dalam Bilangan 11 ayat 23, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Pada waktu itu Musa berkata, Tuhan, 600.000 orang Israel yang berjalan bersama dengan aku ini, belum yang lain-lainnya, anak-anaknya dan dengan perempuan-perempuannya yang lain belum termasuk. Berapa banyak jiwa yang engkau janjikan akan memberi makan daging selama sebulan. Dari mana? Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, menjawab dia, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan masalah saudara diatasi? Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk menyembuhkan saudara dari sakit penyakit? Apakah kuasa Tuhan akan kurang untuk melepaskan saudara dari tekanan, intimidasi, atau apapun juga? Apakah kuasa Tuhan akan kurang untuk saudara dapat membereskan masalah keluarga saudara? Apakah kuasa Tuhan akan kurang? Kita hanya diminta untuk percaya saja bahwa kuasanya tidak akan kurang. Untuk apapun juga kuasanya tidak akan kurang. Dan kuasanya tidak akan terlambat atau tidak akan terlalu cepat. Kenapa saudara mereka tidak mempunyai iman? Pada waktu Allah akan berbicara kepada bangsa Israel, bangsa Israel takut pada waktu itu. Dia berkata, tidak, aku tidak mau mendengar suara Allah. Nanti aku mati semuanya. Lebih baik aku mendengar saja dari Musa.
Apa yang Allah katakan kepada kami semuanya akan kami turuti. Saudara, dengar baik-baik. Kalau saudara dan saya tidak bisa mendengar suara Tuhan hari-hari ini, karena dalam masa pandemi ini Tuhan berkata, masuk ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, bertekuk lututlah di bawah kakiku, mintalah ampun atas segala dosa kesalahanmu, carilah wajahku, maka aku akan menghampiri engkau, maka aku akan bersama-sama dengan engkau. Tuhan berkata seperti itu. Saudara, sehingga kita harus bisa mendengar suara Tuhan. Saya lagi belajar lagi sama Tuhan. Mungkin saudara merasa tidak dijawab oleh Tuhan. Saya hanya bilang kepada Tuhan pada waktu doa saya, pada waktu saya ingat dimanapun saya berada, di mobil, di perjalanan, di pekerjaan, begitu saya kelek aja, pekerjaan sudah selesai atau apa, saya ingat kepada Tuhan, saya hanya bilang, Bapa, aku ada bersujud di bawah kakimu, Bapa. Aku ingin mendengarkan suara Engkau, seperti Maria. Dia dengan setia bersujud di bawah kakimu, ingin mendengarkan suara Engkau. Terus saudara, sampai kapan? Sampai saudara dan saya mengetahui bahwa Tuhan telah menjawab doa saudara. Dengan apa? Waktu Nabi Elia, dia setelah ketakutan membunuh 450 Nabi Baal, dia lari ke gunung. Dan dia ketakutan karena oleh Isabel akan dibunuh. Dia lari terus. Dan pada waktu dia lari, dia akan bunuh diri, tapi dikasih makan oleh malaikat Tuhan. Terus dia mencari Allah. Dia mencari di dalam angin yang dahsyat, angin yang bertiup kencang. Dia mencari di dalam halilintar, di dalam apa segala macam yang spektakuler. Mungkin saudara ingin mencari suara Tuhan yang spektakuler. Wah benar, belum. Saudara diberkati, saudara dikeluarkan dari masalah atau apapun juga. No, Tuhan ingin berbicara kepada saudara dan saya hari-hari ini dengan angin sepoi-sepoi basah. Sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan, tetapi sebenarnya Tuhan sudah menjawab doa saudara dan saya. Saudara, Nuh intim dengan Tuhan, punya iman yang sangat teguh, 120 tahun membuat bahtera. Saudara bayangin, diejek, dikata-katain, dilempari oleh bangsanya. Tetapi Nuh tidak pernah goyah imannya. Daniel tidak pernah goyah imannya. Dia berdoa terus kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan, masuk ke lubang singa, tutup mulut singa. Sadrak, Mesak, Abednego, dia punya iman yang kuat. Dia punya iman yang kuat, sehingga Sadrak, Mesak, Abednego dapat melewati dapur api yang 7 kali dipanaskan, dan dia menjadi Allahnya disembah oleh segala bangsa. Saudara, hari-hari ini Tuhan minta kita mempunyai iman yang teguh. Mari saudara kita belajar. Iman yang teguh adalah kalau kita bisa mendengar suara Tuhan. Karena iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah suara Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kita harus intim dengan Dia. Tundukkan kepala, kita akan memasuki perjamuan kudus. Terima kasih Bapak untuk semua hal, untuk semua firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Biarlah ini menjadi sesuatu perenungan bagi kami di dalam masa pandemi ini, untuk kami terus dekat kepada Engkau, mendengar suara Engkau Tuhan. Dan biarlah kami pun mengingat-ingat perbuatan Engkau yang ajaib. Hari ini kami mau mengingat-ingat perbuatan Engkau yang ajaib, di mana Engkau mengorbankan tubuh dan darah Engkau untuk menebus dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, layakanlah saya ya Yesus, agar saya dapat makan dan minum tubuh dan darah Yesus layak di hadapan-Mu dan mendatangkan berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengudusan ini. Saudara, saya undang saudara untuk masuk ke dalam perjamuan ini. Siapkan roti saudara dan layakan kita semuanya
untuk dapat makan dan minum perjamuan ini. Perjamuan ini hanya boleh diikuti oleh jemaat yang berusia di atas 12 tahun ke atas, dan anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun dilarang untuk mengambil perjamuan ini, dan atau yang telah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus dan sudah bertobat. Mari angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaranya yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus, minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau bukan karena Engkau di atas kayu salib, mati dan mengucurkan darah Engkau sampai pada yang terakhir, dan Engkau menanggung semua bilur-bilur yang Engkau tanggung sakit di atas kayu salib, maka kami tidak bisa merasakan kerajaan surga di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih tak terhingga. Tak terhingga Tuhan. Karena hebatnya Engkau Tuhan, maka kami berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, jajaran menteri yang menangani COVID-19 di Indonesia. Vaksinasi yang terjadi di Indonesia, kami minta Tuhan dipercepat. Kalau diperbolehkan kehendak-Mu yang terjadi Tuhan, jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di surga. Terima kasih untuk penurunan kasus-kasus COVID terus-menerus saat ini, dan biarlah itu menjadi turun terus Tuhan, trennya Tuhan, sehingga Indonesia cepat dibebaskan. Indonesia menjadi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa untuk TNI ABRI, untuk Polri, untuk semua yang menjaga juga hari-hari ini Tuhan. Untuk semua angkutan Tuhan yang tidak boleh berjalan hari-hari ini, biar Engkau yang memberikan yang terbaik kepada kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami mau menerima berkat Engkau. Angkat kedua tangan-Mu, terimalah. Maka berkat anugerah limpah rahmat, kasih karunia, kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya ini ada yang manis dengan Allah Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kami berlimpah-limpah. Pagi hari ini sampai malam nanti, sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan menerima dengan iman dalam bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.